Bab 2. Bajingan. Aku hanya akan memberitahumu langsung. Malam itu kamu minum anggur yang aku tambahkan sedikit sesuatu. Dan dengan niat baik, aku menemukan dua pria berotot untukmu sehingga kamu dapat sepenuhnya memuaskan keinginanmu. Siapa yang tahu itu Anda akan sangat tidak peka. Anda benar-benar memasuki kamar orang liar. Dan bahkan tanpa basa-basi. Nada bicara Ning Xueluo penuh dengan jijik. Yan Gege terlalu baik hati. Dia takut Anda tidak akan bisa menerima kebenaran. Jadi dia mengatakan bahwa itu adalah dia malam itu. Kamu. Ningsi gemetar karena marah. Mendengarkan hal tersebut, dia tidak bisa lagi menahan diri dan meraih pergelangan tangan Ning Xueluo. Mengapa kamu melakukan itu padaku? Mengapa? Apakah kamu tidak cukup menyakitiku? Ning Xueluo mengangkat alisnya karena marah dan hendak mendorong Ningsi menjauh. Tapi dia melihat Suyan berdiri di belakang Ningsi. Dia segera melembutkan suaranya, menunjukkan ekspresi lembut dan menyedihkan. Kakak perempuan, aku tahu aku salah. Jika kamu ingin memukul dan memarahi seseorang, lakukanlah padaku. Jangan salahkan Yan Gege. Ningsi membeku. Dan di detik berikutnya, dia melihat Ning Xueluo tiba-tiba jatuh ke tanah. Pose itu, seolah-olah dia telah mendorongnya. Ningsi, apa yang kamu lakukan? Suara omelan terdengar dari belakangnya. Ningsi terkejut dan melihat Suyan dengan ekspresi dingin. Suyan melewatinya dan mendukung Ning Xueluo. Xueluo, kamu baik-baik saja. Ning Xueluo praktis menggantung seluruh tubuhnya pada Suyan. Yan Gege, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku tahu aku salah. Akulah yang harus minta maaf kepada saudari karena menyebabkan semua ini. Cukup. Aku akan menyelesaikan semuanya. Suyan menepuk bahu Ning Xueluo. Membiarkannya masuk ke mobil. Aku akan menjelaskan semuanya kepada Ningsi. Pikiran Ningsi benar-benar kosong. Dia melihat Suyan berjalan ke arahnya. Dan melihat mulutnya membuka dan menutup. Dia berbicara untuk waktu yang lama. Dia berbicara tentang waktu mereka bersama sebagai kekasih masa kecil. Tentang perjuangannya ketika dia jatuh cinta dengan Ning Xueluo. Tentang kemarahannya ketika dia mengetahui bahwa Ning Xueluo telah berkomplot melawannya. Tentang keterkejutan dan rasa bersalahnya ketika dia mengetahui bahwa Ningsi hamil. Dia berbicara tentang bagaimana dia menerima permintaan maaf Ning Xueluo. Akhirnya, dia berkata, Ningsi, maafkan aku. Aku tidak bisa menikahimu. Ini bukan karena masalah malam itu atau anak ini. Tapi karena aku tidak bisa mengecewakan Xueluo. Dan aku tidak ingin menipu diri sendiri dan perasaan saya. Beberapa bulan ini, dia telah membawa Ning Xueluo bersamanya ke luar negeri. Dan setelah bersama siang dan malam, bahkan lebih sulit untuk berpisah. Meskipun dia telah mengakui bahwa dialah penyebab kejadian Ningsi malam itu. Demi menutupi rasa sakitnya. Di dalam hatinya, dia telah memilih Ning Xueluo. Jadi setelah mengetahui bahwa Ningsi hamil, dia tidak tahan lagi dan segera pergi ke keluarga Ning untuk menjelaskan semuanya kepada orang tua mereka. Dan untuk mengungkapkan kebenaran kepada Ningsi. Lalu, Suyan, kau sudah tahu selama ini bahwa Ning Xueluo lah yang membiusku untuk menghancurkan kepolosanku. Demi melindunginya, kau memberitahuku bahwa itu adalah kau malam itu. Akhirnya Ningsi membuka suaranya. Memandang Suyan yang dingin dan tenang seolah-olah jiwanya telah melarikan diri dari tubuhnya. Ningsi, Xueluo tidak melakukannya dengan sengaja. Dia masih muda dan impulsif. Lalu bagaimana denganku? Ningsi mengangkat kepalanya untuk melihat Suyan. Wajahnya penuh keputusasaan. Apakah kamu pernah memikirkanku? Bahkan sedikit pun. Suyan tidak berbicara. Dan setelah beberapa lama, dia mengulurkan tangan ke Ningsi. Matahari terlalu cerah di sini. Ayo pulang dulu. Jangan sentuh aku. Ningsi mendorong tangan Suyan. Dan tiba-tiba mulai tertawa keras. Sampai sekarang, Ningsi merasa hidupnya seperti lelucon. Untuk tinggal di kota yang sama dengan Suyan, dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya dalam studinya sehingga dia bisa masuk ke Universitas B. Untuk menyenangkan Suyan, dia memberikan mimpinya untuk berakting. Untuk mencocokkan latar belakang pendidikan dan keluarganya, dia telah meninggalkan orang tua angkatnya untuk kembali ke keluarga Ning.
dengan kikuk mencoba untuk menyenangkan orang-orang yang disebut tokoh-tokoh terkemuka. Pada akhirnya, apa yang dia terima sebagai balasannya adalah satu kalimat. Aku tidak bisa mengecewakan Sueluo. Ning Sueluo telah mencuri tidak hanya identitasnya dan orang tua kandungnya, tapi sekarang dia bahkan telah mencuri kekasihnya. Ning Sueluo masih muda, jadi kesalahannya bisa dimaafkan. Lalu, siapa yang akan bertanggung jawab atas hidupnya? Dia bahkan tidak tahu siapa pria malam itu. Ningsi menutupi wajahnya. Tubuhnya bergetar hebat. Dia sudah berada di kedalaman keputusasaan. Suyan memperhatikan Ningsi berjalan menuju jalan tanpa berpikir, seolah-olah dalam keadaan kesurupan. Dia membuang rokok yang dia pegang di antara jari-jarinya, dan hendak mengejarnya. Tetapi ditahan oleh Ning Sueluo, yang memegang lengan bajunya. Dari belakang, Yan Gege, mau kemana? Dan pada saat Suyan ragu-ragu, suara keras terdengar. Ningsi, yang sedang berjalan di zebra cross, terlempar ke udara, mendarat dengan keras di tanah. Tolong, tolong, dalam cahaya yang menyilaukan. Ningsi melihat siluet gemetar dan dua wajah yang membuatnya mual. Nyeri kram yang berasal dari perutnya menyebabkan dia kehilangan kesadaran sedikit demi sedikit. Dia hanya mengedipkan matanya sekali, dan darah segar di dahinya mengalir ke matanya. Dunia jatuh ke dalam kegelapan.